Hai semuanya, apa kabar nih? Nah, hari ini aku Dias akan menjelaskan tentang analisis novel Habibie dan Ainun. Nah, tapi aku nggak sendirian, aku dibantuin sama teman-teman aku. Ada Mute, ada Tisha, ada Jasmine, ada Dimas, ada Dilan, dan Haikal. Kami dari kelas 12 IPA 4. Topik. Jadi yang pertama itu ada identitas novel, yang kedua ada unsur intrinsik, yang ketiga ada unsur ekstrinsik, yang keempat ada majas, ungkapan, yang terakhir ada kutipan novel dan analisis. Identitas novel. Judul buku Habibie dan Ainun, nama pengarang Bahiruddin Yusuf Habibie, nama penerbit PT THC Mandiri, Gedung The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan nomor 98, Jakarta, Indonesia. Tahun terbit tahun 2010, cetakan pertama 25.000 eksemplar. Unsur intrinsik. Tema, kehidupan Habibie dan Ainun. Alur, maju atau progresif. Cerita pada novel ini diawali dengan masa muda Habibie pertama bertemu dengan Ainun, hingga menikah dengannya. Habibie dan Ainun hidup setia satu sama lain bersama sampai masa tua mereka. Tapi sayangnya cerita ini diakhiri dengan kematian Ainun. Sudut pandang. Orang pertama, karena adanya penggunaan saya dan aku yang merupakan sudut pandang dari Habibie. Latar, tempat, ada rumah orang tua Ainun, Jerman, Munich, dan Jakarta. Waktunya dari tahun 1962 sampai tahun 2010. Suasana senang, sedih, dan menegangkan. Tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Habibie. Dia pandai, setia, bijaksana, tekun, dan ulet. Yang kedua ada Ainun. Dia pandai, baik, setia, dan lemah. Yang ketiga ada Alwi Abdul Jalil Habibie atau Ayah. Dia bijaksana, baik, dan sangat memahami anaknya. Yang keempat ada Raden Ayu Tuti Marini Puspowardojo atau Ibu. Dia baik dan perhatian. Yang terakhir ada Hanung. Dia licik, jahat, pemaksa, dan pengancam. Yang terakhir ada Amanat. Dengan kegigihan dan kerja keras mimpi, apapun dapat kita raih tentunya dengan kesetiaan dan kasih sayang dari orang yang kita sayangi. Novel ini menceritakan kegigihan seorang Habibie dalam menggapai mimpinya. Pada akhirnya, mimpi tersebut dapat terwujud berkat kerja keras dan semangat dari istri tercintanya. Semangat juang Habibie dan Ainun serta kesetiaan mereka adalah nilai yang dapat kita contoh dan teladani. Unsur ekstrinsik, latar belakang pengarang dan kondisi masyarakat. Bahiruddin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk bersekolah di Jerman. Bapak Habibie dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati karena kepintarannya dan baktinya kepada negara Indonesia. Novel ini dibuat sebagai persembahan kepada istri Habibie sesaat setelah ia meninggal, yaitu almarhumah Haji Hasri Ainun Habibie binti R. Muhammad Bersari. Novel ini berisi tentang jalan hidup Habibie disertai dengan Ainun yang selalu setia dengannya. Unsur ekstrinsik. Nilai-nilai. Yang pertama ada nilai agama. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ainun sebagai istri, ibu anak saya Ilham dan Tarik, pendamping saya dalam melaksanakan tugas berjiwa sosial dan merakyat. Menunjukkan bersyukurnya Habibie terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bernilai disiplin. Tetapi saya menjadi sadar mengimbangi suami merupakan keharusan. Ada semacam hukum alamnya, istri yang tidak mengikuti suami akan ditinggalkan. Dan alhamdulillah Ilham dan Tarik pun dapat mengerti. Mereka pun membantu. Menunjukkan bagaimana mereka sebagai keluarga yang pengertian serta akan membantu satu sama lain untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang ketiga ada nilai toleransi. Penjemputan di lapangan terbang Dusseldorf sangat berkesan. Kami diberi hadiah bunga dan priten kue yang hanya diproduksi di Aachen sebagai tanda selamat datang. Ketika itu, pandangan mata dan senyuman Ainun mencerminkan kebahagiaan, menunjukkan adanya sifat toleransi terhadap budaya di daerah yang mereka kunjungi. Majas, ungkapan.
Majas, hiperbola, walau raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati. Penggunaan kata sejati dan abadi dalam konteks tersebut menunjukkan keseluruhan kalimat yang dilebih-lebihkan. Majas, metafora. Cinta dapat terlihat melalui teleskop, sedangkan cemburu hanya terlihat melalui mikroskop. Karena pemakaian kata teleskop dan mikroskop tidak dalam arti sesungguhnya, tetapi sebagai perumpamaan. Ungkapan, relung hati, hati yang tidak satu frekuensi, menyejuk jiwaku, cahaya mataku. Kutipan novel, yang pertama. Semangat Rudy kian menyala ketika keduanya bercakap di teras rumah Ainun. Saat makan malam bersama keluarga besari, Rudy sempat bercerita tentang upaya mahasiswa di Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan di tanah air. Lalu Ainun bertanya, apa yang sudah kalian kerjakan untuk menciptakan perubahan itu? Rudy kembali terkejut. Baginya seumur hidup belum pernah ada perempuan yang bertanya semacam itu kepadanya. Tak disangka gadis itu punya perhatian pula pada peran mahasiswa bagi tanah air. Saya ingin membangun bangsa ini supaya kualitas hidupnya meningkat, bukan hanya pangan dan rumah, melainkan pendidikan. Rakyat bisa punya wawasan. Saya mau menciptakan lapangan pekerjaan, kata Rudy tentang cita-citanya kala mengajak Ainun jalan-jalan. Analisis. Berdasarkan paragraf tersebut, pengarang berpandangan bahwa keinginan sang tokoh untuk membangun bangsa ini berkualitas yang dimana rakyatnya mempunyai wawasan yang luas. Yang kedua, penghasilan kami pas-pasan. Suami harus mencuri waktu bekerja sebagai ahli konstruksi pada pabrik kereta api. Ia pulang jam 11 malam dan lanjut menulis disertasi. 2-3 kali seminggu, ia berjalan kaki sejauh 15 km ke tempat kerja. Sepatunya berlubang dan hanya ditambal ketika musim dingin. Ketika hamil anak pertama, saya belajar menjahit untuk menghemat biaya. Lama-lama jahitan saya tidak jelek. Saya bisa memperbaiki yang rusak, membuat pakaian bayi, dan menjahit pakaian dalam persiapan musim dingin. Prioritas kami sebelum Ilham lahir ialah membeli mesin jahit. Tidak ada uang kecuali untuk membeli mesin jahit. Ia berkata harus melakukan segala sesuatu sendiri agar sang suami bisa memusatkan perhatian pada tugasnya. Kebahagiaan Ainun tiba di malam hari saat ia dan Habibi bisa menjalani aktivitas masing-masing di ruangan yang sama. Analisis. Pengarang berpandangan bahwa kebahagiaan dapat didapatkan dengan hal-hal yang biasa saja, seperti tokoh Ainun dan Habibi yang selalu bekerja keras demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan merasakan kebahagiaan pada saat melakukan aktivitas masing-masing di ruangan yang sama. Analisis pandangan penulis. Buku ini ditulis berdasarkan kehidupan penulis sendiri. Secara lebih dalam, buku ini berisi tentang kisah cinta antara Pak Habibie dan Ibu Ainun. Mulai dari awal bertemu, keseharian berumah tangga, hingga kejadian memilukan tak kala sang takdir ilahi memisahkan keduanya. Buku ini memaparkan suka dan duka yang dialami Pak Habibie dan Ibu Ainun selama masa mereka bersama. Namun, buku ini tidak hanya membahas tentang cinta, buku ini juga mengandung hikmah kehidupan dari perspektif Pak Habibie. Dari setiap peristiwanya yang diceritakan, kita hanya menemukan nilai moral yang kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika Pak Habibie dan Ibu Ainun memulai kehidupan sebagai sebuah keluarga dengan menghasilkan pas-pasan di Jerman, walaupun menghadapi kehidupan yang keras. Pak Habibie dan Ibu Ainun tetap bekerja keras untuk bisa hidup bahagia. Pandangan kami. Menurut kami, buku ini sangat inspiratif. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, buku ini bukan sekedar cerita cinta. Buku ini dapat digunakan sebagai motivasi dalam hidup dengan menekankan nilai moral yang terkandung. Adapun buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata, sehingga kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan seorang B.J. Habibie. Penulis juga mengemas cerita hidupnya dengan alur yang menarik, sehingga pembaca pun tidak bosan untuk terus membaca hingga akhir bab novel Habibie dan Ainun. Yeay, selesai. Nah, gimana nih? Menarik gak sih novelnya? Pasti menarik banget dong. Nah, semoga yang tadi aku jelasin bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.